lagi bersama saya Anissa Yulistia. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait elastisitas permintaan untuk materi pasar kelas 10 ekonomi SMA. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari elastisitas permintaan. Apa itu elastisitas permintaan? Adapun pengertian dari elastisitas permintaan menurut beberapa ahli ekonomi yang terkenal. Yang pertama, menurut Alfred Marshall dalam bukunya yaitu Principles of Economics menjelaskan elastisitas permintaan sebagai ukuran dari respon jumlah yang diminta terhadap perubahan harga. Beliau menekankan pentingnya memahami elastisitas dalam analisis perilaku konsumen dan penentuan harga. Untuk ahli yang kedua, menurut Paul A. Samuelson dalam bukunya Economics, mendefinisikan elastisitas permintaan sebagai derajat perubahan dalam jumlah yang diminta sebagai akibat dari perubahan harga. Beliau juga menyoroti peran elastisitas dalam pengambilan keputusan bisnis dan kebijakan pemerintah. Dan menurut ahli yang ketiga, yaitu N. Gregory Mankiw dalam bukunya Principles of Economics, Mankiw menyatakan elastisitas permintaan adalah ukuran seberapa banyak jumlah yang diminta berubah ketika harga berubah. Beliau menekankan bahwa elastisitas permintaan dapat membantu memahami bagaimana konsumen bereaksi terhadap perubahan harga. Berdasarkan ketiga pendapat ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari elastisitas permintaan yaitu mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta sebagai respon terhadap perubahan harga barang tersebut. Selanjutnya, untuk pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang macam-macam elastisitas permintaan. Dapat teman-teman lihat dari tabel berikut ini. Di dalam tabel ada 5 dari jenis-jenis elastisitas. Nah, untuk elastisitas permintaan yaitu permintaan elastis di mana E besar dari 1. Nah, contoh barangnya kebutuhan barang mewah. Untuk yang kedua ada permintaan inelastis di mana E kecil dari 1. Nah, contoh barangnya kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Untuk yang ketiga, permintaan normal atau uniter di mana E sama dengan 1. Contoh barangnya adalah kebutuhan sekunder. Untuk yang keempat ada permintaan elastis sempurna di mana E sama dengan tak terhingga. Contoh barangnya yaitu kebutuhan dunia seperti gandum dan minyak. Selanjutnya ada yang kelima, permintaan inelastis sempurna di mana E sama dengan 0. Contoh barangnya kebutuhan tanah, air minum. Selanjutnya, teman-teman dapat melihat kurva dari jenis-jenis atau macam-macam dari elastisitas permintaan. Yang pertama, ada kurva inelastis sempurna. Yang kedua, ada gambar kurva inelastis. Yang ketiga, ada gambar kurva elastis uniter. Yang keempat, ada gambar kurva elastis. Dan yang kelima, ada gambar dari kurva elastis sempurna.
Selanjutnya, di pembahasan yang ketiga, kita akan membahas tentang menghitung elastisitas permintaan secara matematis. Dapat kita lihat rumus dari elastisitas permintaan yaitu ED atau elastisitas permintaan sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, atau ED sama dengan delta Q persen per delta P persen. Nah, di mana dengan keterangan di bawah ini. Baik, kita masuk ke contoh soal. Diketahui fungsi permintaan yaitu P sama dengan 100 dikurang 2Q. Jadi hitunglah elastisitas permintaan pada tingkat harga P sama dengan 50. Maka kita akan mulai jawabannya di mana jika P sama dengan 50, maka 50 sama dengan 100 dikurang 2Q. Lalu 2Q sama dengan 50. Sehingga Q sama dengan 25. Apabila P sama dengan 100 dikurang 2Q, maka rumusnya delta P per delta Q sama dengan P1 sama dengan negatif 2. Dan delta P per delta Q sama dengan Q1 sama dengan negatif 1 per 2 atau negatif setengah. Jadi, E sama dengan Q dikali P per Q sama dengan negatif 1 per 2 dikali 50 per 25 sama dengan negatif 1. Sehingga elastisitas dari contoh soal ini adalah uniter. Untuk kesimpulan pada materi elastisitas permintaan yaitu di mana elastisitas permintaan merujuk pada seberapa sensitif kuantitas yang diminta suatu barang terhadap perubahan harga. Ini menggambarkan respon konsumen terhadap perubahan harga dan membantu produsen serta pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan. Selain itu, pemahaman tentang elastisitas permintaan sangat penting untuk analisis pasar, penetapan harga, dan strategi pemasaran karena dapat mempengaruhi keputusan bisnis dan kebijakan ekonomi. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.